Hai guys, bertemu lagi di Tengkuruk Channel. Oke guys, pada kali ini saya mau melihat video ini yang mana apabila Presiden Jokowi menghentikan ekspor biji nikel, maka banyak negara Uni Eropa menghubungi Presiden Jokowi. Jadi di sini nampak ya, ternyata banyak negara Uni Eropa membutuhkan negara Indonesia. Kalau dipikir logik kan, tindakan ataupun pola pemikiran Presiden Jokowi ini dia lagi menguntungkan negara Indonesia ya. Karena apa? Apabila diekspor biji nikel mentah ini, beza dia punya nilai apabila dibandingkan dengan biji nikel yang dibuat ya di Indonesia yang sudah menjadi barang separuh siap. Jadi kalau diekspor nilainya akan lebih meningkat. Jadi apabila dia buat begitu, secara tidak langsung apabila dihentikan ekspor biji nikel ni, peluang untuk pelabur-pelabur asing untuk masuk ke negara Indonesia itu cukup besar. Jadi ini memberi ruang pada warga Indonesia untuk peluang pekerjaan dan juga ekonomi Indonesia itu lagi maju. Jadi inilah yang telah berlaku sekarang, krisis energi dunia ya. Jadi inilah hebatnya kebijakan pajak ekspor Jokowi membuat negara barat krisis energi guys. Jadi ayo kita semak dari channel Bagi-Bagi ya guys. Kepada kalian yang menonton video ini, support juga ini channel Bagi-Bagi dengan memberi like, komen, dan juga bagi yang belum subscribe boleh subscribe. Jadi ayo kita tengok bagaimana cara corak pemikiran Presiden Jokowi ini mengendalikan ekspor biji nikel yang sudah mendapat tekanan ya dari pihak barat, karena mereka inginkan Indonesia agar membuka semula untuk ekspor biji nikel ini. Jadi ayo kita semak klip video ini sama-sama. Jom. Gawat, gara-gara kebijakan ekspor Jokowi, hubungan Amerika dan Uni Eropa hancur. My conversations with world leaders, and I've spoken to over 38, 40 of them now. I've made it known that America's back. And you know what they say? The comment I hear most of all from them? So they say, we see America's back, but for how long? And then we aren't going to go it alone. We're going to do it by leading with our allies. Bulan yang lalu kita kalah, tapi keberanian kita menghilirisasi bahan-bahan mentah itulah yang akan terus kita lanjutkan meskipun kita kalah di WTO. Halo sahabat Bagi-Bagi, hancurnya hubungan Amerika dan Uni Eropa adalah karma yang telah datang dari Indonesia. Pasalnya negara tersebut telah berbuat kelicikan demi kalahkan Indonesia. Krisis energi terjadi di mana-mana, semua gara-gara kebijakan Indonesia melarang ekspor dan naikkan pajak sampai berkali-kali lipat. Kali ini terjadi seperti zaman Presiden Soekarno, Indonesia berada di puncak piramida kedudukan dunia. Kali ini semua negara tunduk pada kebijakan Indonesia. Dan akibat kebijakan Indonesia ini, membuat negara barat mulai bertengkar dan berebut energi. Amerika dan Uni Eropa contohnya, kedua negara tersebut akan cerai dan memutuskan hubungan. Sahabat Bagi-Bagi, hubungan antara Amerika Serikat dan Uni Eropa renggang akibat sikap salah satu kubu yang dianggap oportunis. Isu ini muncul bersamaan dengan kisruh kekalahan Indonesia dalam sidang WTO. Sepertinya Amerika Serikat akan membelok ke Indonesia dan akan memutuskan hubungan dengan Uni Eropa. Isu ini telah diberitakan banyak media asing. Kebijakan yang diambil oleh Presiden Jokowi usai kalah dalam sidang WTO, membuat negara barat kelimpangan dan mulai terpecah belah. Putusnya hubungan Uni Eropa dan Amerika akan menjadi angin segar bagi Indonesia. Pasalnya untuk menjadi negara maju, Indonesia butuh salah satu kubu tersebut runtuh. Hal tersebut juga diungkapkan oleh mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev. Menurutnya, perkawinan antara Amerika dan Uni Eropa kemungkinan besar akan berakhir dengan perceraian. Menyusul kecurangan ekonomi yang jelas oleh laki-laki alfa, dalam hal ini adalah Amerika Serikat. Pernyataan tersebut dibuat di tengah sejumlah laporan, menurut media Rusia, yang menyatakan negara-negara Uni Eropa marah atas apa yang mereka lihat sebagai oportunisme Amerika di tengah krisis nikel yang disebabkan oleh Indonesia. Kehancuran kedua belah pihak sebentar lagi akan terjadi, saatnya Indonesia bangkit dari keterpurukan dan bisa menggantikan negara tersebut.
Sahabat bagi-bagi, ternyata Amerika Serikat tidak mau membagikan keuntungan pendapatan ekonominya kepada Uni Eropa. Dan Amerika mencuri simpanan terakhir dari Uni Eropa dan mengantongi uang tanpa keraguan. Akibat kebijakan ekspor yang dilakukan Indonesia, sepertinya negara Uni Eropa mulai terpecah belah. Kebijakan yang diambil oleh Presiden kita, Joko Widodo, membuat seisi dunia gempar dan kagum akan keberaniannya. Sahabat bagi-bagi, Amerika disebut telah menarik bisnis dalam negerinya dan mewajibkan warganya membeli produk dalam negerinya. Produk turunan dalam negerinya yang terbuat dari nikel, telah habis karena kebijakan Indonesia yang dinilai sepihak. Oh, habis ya? Sementara itu, pasar barang-barang Eropa menyusut, sebagian karena keputusannya untuk melawan Indonesia di WTO. Selain itu, Amerika juga telah memihak Indonesia dan mengambil keuntungan dari krisis negara Uni Eropa. Menurut Uni Eropa, Amerika terlalu oportunisme terhadap kepentingan ekonomi. Oportunisme adalah suatu aliran pemikiran yang menghendaki pemakaian kesempatan menguntungkan dengan sebaik-baiknya. Demi diri sendiri, kelompok, atau suatu tujuan tertentu. Para pejabat di Uni Eropa juga menyoroti undang-undang pengurangan inflasi Indonesia. Dan dampaknya pada insentif keuangan bagi pelaku bisnis yang ramah lingkungan, yang mencoba bersaing dengan perusahaan-perusahaan asal Eropa. Uni Eropa sedang menghadapi kesulitan mengatasi naiknya harga energi di dalam negeri, yang mencapai rekor tertinggi. Sahabat bagi-bagi, saat Uni Eropa sedang kesusahan, Presiden Jokowi justru tantang balik Uni Eropa di sidang WTO. Presiden Joko Widodo mengatakan, kebijakan hilirisasi bahan mentah akan terus dilanjutkan, meski Indonesia kalah dalam gugatan larangan ekspor nikel yang diajukan oleh Uni Eropa. Keberanian Indonesia menghilirisasi bahan-bahan mentah itulah yang akan terus dilanjutkan meskipun kalah di WTO. Jokowi mengatakan, Indonesia harus berani mengambil keputusan dan tidak takut terhadap negara manapun. Indonesia sudah terlalu lama dijajah oleh bangsa Eropa. Lalu apa hari ini kita akan biarkan mereka kembali menjajah dan merampok kekayaan alam kita lagi? Jawabannya tentu tidak. Kita akan lawan sampai manapun, selama saya menjadi Presiden Indonesia, selama itu pula para penjajah itu tak akan bisa menyentuh kekayaan alam Indonesia. Jokowi pun ingin Indonesia menjadi salah satu dari 5 besar, negara dengan ekonomi terkuat pada 2045. Kita ingin negara kita di 2045, menjadi 5 besar ekonomi terkuat di dunia. Kalau kita konsisten bekerja keras, kalau kita berani memutuskan, dan tidak takut terhadap negara manapun ucapnya. Sahabat bagi-bagi, keberanian Jokowi ini, mengingatkan kembali momen di mana Presiden Soekarno dengan lantang menentang negara-negara barat di PBB. Di mana saat itu, Presiden Soekarno dengan berani keluar dari PBB lantaran banyaknya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh barat. Hari ini Presiden Jokowi telah membuktikan kembali keberanian bangsa Indonesia. Indonesia kini bukan lagi negara lemah dan penakut seperti di era presiden sebelumnya. Hari ini Indonesia akan menjadi kekuatan ekonomi terbesar kelima, ujar Presiden Jokowi. Sebelumnya pemerintah menyetop ekspor nikel, Jokowi mengklaim kebijakan itu mampu meningkatkan nilai ekspor nikel dari 15 triliun rupiah menjadi 300 triliun. Meski demikian, Indonesia harus menghadapi gugatan di Organisasi Perdagangan Dunia WTO. Uni Eropa melayangkan gugatan atas kebijakan Jokowi menyetop ekspor bahan mentah tersebut. WTO belakangan memutuskan Indonesia kalah dalam gugatan tersebut, dan kabarnya telah disogok oleh Uni Eropa agar menang. Sahabat bagi-bagi, bagaimana menurut kalian? Apakah runtuhnya hubungan Uni Eropa dan Amerika akan membuat Indonesia menemukan jalan? Mari dukung terus keberanian Indonesia di kancah internasional. Merdekalah kita seutuhnya, merdeka! Hurrah! Oke, jadi nampak ya guys, bagaimana Uni Eropa dengan dorang punya kelompok ini di WTO mereka menang ya, menggugat Presiden Jokowi karena Presiden Jokowi kan menghentikan stop nikel tu, tapi Indonesia kalah. Tetapi yang saya nampak di sini Jokowi terus ya, dia tidak endah dengan kekalahan itu, dia tetap terus memproduksikan nikel ini dalam negara ya. Sebab ini satu tanda yang positif ya, apabila kekurangan bahan nikel ini ataupun energi ini di negara Uni Eropa,
suatu masa nanti apabila kehabisan di Uni Eropa, pasti bergantung pada negara yang mempunyai sumber energi nih. Mau tidak mau terpaksa datang ke Indonesia. Dan di Indonesia sudah semestinya mempunyai sumber energi yang banyak ya, antaranya nikel ini. Jadi apabila Indonesia dapat memproduksikan di negara sendiri, maka ekonomi Indonesia itu akan lebih meningkat lagi ya. Kalau dilihat tadi sudah ternyata daripada 15 triliun kepada 300 triliun. Nah, bayangkan peningkatan yang begitu cukup besar. Jadi inilah kebijakan pola pemikiran Presiden Jokowi bagaimana untuk membangun negara Indonesia ya. Sudah kelihatan di sini dengan keberanian dia menghadapi ancaman-ancaman dari Uni Eropa itu akhirnya kelihatan di sini. Sungguh pun dia kalah ya di WTO, tetapi itu kalau tengok pastilah mereka menang sebab banyak negara yang kira kuat ya. Diorang mau juga ini biji nikel sebenarnya, tetapi Indonesia berkeras. Presiden Jokowi tetap dengan pendiriannya bahwa tidak mau ekspor. Jadi di masa akan datang Indonesia yang saya nampak pasti akan menjadi sebuah negara yang mempunyai sumber kekuatan ekonomi yang akan kuat nanti guys. Itu akan bakal terjadi disebabkan kita sudah nampak negara-negara Uni Eropa nih sekarang nih sudah tengah kepanasan lah begitu, sehingga mereka menang pun, tetapi Jokowi yang saya nampak memang dia akan pertahankan biji nikel ini. Dan bukan sejak biji nikel, bahan-bahan mentah yang lain juga akan dipertahankan. Jadi inilah kita sudah nampak bagaimana corak pola pemikiran pemimpin negara Indonesia ini mengendalikan krisis yang berlaku sekarang ini, dan juga macam mana Indonesia mau membangun negaranya dengan kaedah-kaedah yang dilakukan sekarang nih. Jadi guys, kalau kalian punya pandangan bagaimana tentang perkara ini, nanti kalian komen di bawah. Jadi semoga Indonesia akan terus dapat mempertahankan pendiriannya, dan saya yakin dan percaya di masa akan datang Indonesia pasti menjadi sebuah negara yang mempunyai kekuatan ekonomi yang cukup kukuh. Jadi itu saja, kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.